Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Natavia Eka Berliantin dari kelas 7E dari sekolah SMP Negeri 1 Wonosari. Di sini saya akan menerangkan tentang pencemaran lingkungan. Kita mulai ya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Kita mulai. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun-menurun yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor-faktor penyebab pencemaran air: limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air: penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, mempercepat proses kerusakan benda. Dan cara penanggulangan pencemaran air yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, pengolahan pertama memisahkan zat padat dan cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Kedua, pengolahan kedua mengkoagulasikan, menghilangkan kolait, dan menstabilisasikan zat organik dan dalam limbah. Pengolahan lanjutan, penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta menambahkan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, pengolahan ekstraksa atau humun ekstraksa. Ekstraksa banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, maka ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Prinsip ekologi yang dikenal istilah 4R: recycle, pendaur ulangan; reuse, penggunaan ulang; reduce, melakukan pengurangan bahan atau penghematan; repair, memperbaiki barang-barang yang merusak agar dapat dipakai kembali atau pemeliharaan. Kita lanjut, pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Pencemaran dibagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer yaitu pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Penyebab pencemaran udara yang pertama, aktivitas alam; kedua, aktivitas manusia. Aktivitas alami yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Contoh, kotoran hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Aktivitas manusia
Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, pembakaran sampah. Kedua, asap-asap industri. Ketiga, asap kendaraan, dan masih banyak lagi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan. Terbukti bahwa kualitas yang dapat menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Kedua, bagi tumbuhan. Abu vulkanik yang berasal dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Efek rumah kaca (CFC) merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, freezer atau AC, dan aerosol. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alam. Faktor penyebab pencemaran tanah berupa limbah domestik, dapat berupa limbah padat dan limbah cair. 2. Limbah industri, berasal dari sisa-sisa produksi industri. Ada 2 jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Dan juga limbah pertanian. Limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Dampak pencemaran tanah. Yang pertama, terhadap kesehatan. Tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan polusi yang terkena. Yang kedua, terhadap ekosistem. Yang ketiga, terhadap pertanian. Cara penanggulangan pencemaran tanah yaitu remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on site, yaitu membersihkan di lokasi, lebih mudah dan murah. Ex situ atau off site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman, tapi lebih mahal dan rumit. Yang kedua, bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur versikular arbuscular mycorrhiza atau FAM. Sekian pencemaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.